dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama ada Fajar Badrul Munif, kemudian ada Usman Maulana, kemudian ada Muhammad Amin Rosyadi, dan terakhir ada Ahmadul Falis. Di sini kami akan mencoba menerangkan tentang kedudukan dan kewenangan desa. Langsung saja. Kedudukan dan kewenangan desa. Pembahasan tentang desa tidak dapat dilepaskan dari proses reformasi yang bergulir sejak 1998. Sebagai evolusi terhadap pemerintah Orde Baru yang sentralistik, pemerintah di awal era reformasi melahirkan kebijakan yang mendorong terciptanya desentralisasi secara hakiki. Dalam artian tertentu, daerah diberikan otonomi lebih luas untuk menjalankan urusannya sendiri, alih-alih hanya sebagai perpanjang tanganan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Selain mengatur tentang desentralisasi, pemerintah daerah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini juga memberikan porsi cukup banyak terhadap tata kelola pemerintah desa, yaitu desa diberi keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dan mengembangkan proses demokratisasi. Kemudian lingkup kedudukan desa. Posisi pemerintah desa dalam konstelasinya dengan praktik desentralisasi dan otonomi daerah baru terlihat secara jelas setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Desentralisasi menurut undang-undang ini berhenti pada level pemerintah kabupaten atau kota dan memosisikan pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintahan kabupaten atau kota sebagaimana tersirat pada pasal 200 ayat 1 yang berbunyi, dalam pemerintah daerah, kabupaten atau kota dapat dibentuk pemerintahan desa, sehingga desa merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten atau kota. Dengan kata lain, pemerintah desa adalah subsistem dari pemerintahan kabupaten atau kota. Dalam menjalankan pemerintahannya, desa lebih banyak menjalankan tugas pembantuan daripada menjalankan urusan desanya sendiri. Berangkat dari kehendak untuk menempatkan desa pada posisi yang mandiri, terbitlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pembahasan di DPR. Dalam RUU yang dirumuskan pemerintah, tidak dicantumkan bagian khusus tentang kedudukan desa. Meskipun RUU mencantumkan klausul yang berbunyi di daerah, kabupaten atau kota dibentuk desa yang pengelolaannya berbasis masyarakat. Ketentuan ini dicantumkan dalam pasal 2 dan menjadi bagian dari ketentuan umum Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi dalam rapat kerja dengan Pansus DPR pada 4 April 2012 juga menyatakan bahwa secara umum pengaturan tentang desa mencakup 6 hal yang salah satunya adalah kedudukan desa. Menurut Gamawan, desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan daerah dan nasional. Bentuk desa dalam RUU ini adalah sebagai local self community yang dimaknai bahwa semua pelaksanaan tugas pelayanan adalah berbasis masyarakat. Dari sini dapat dimaknai bahwa sejatinya pemerintah menyadari betul tentang pentingnya pengaturan kedudukan desa. Rumusan kedudukan desa sebagaimana yang ada sekarang ini merupakan hasil dari kesepakatan rapat tim perumus tanggal 28 Juli 2013. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan dari presentasi darinya Mas Amin tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengarah kedudukan desa terhadap kewenangan. Ya, kehidupan desa dalam perumus pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan bagian dari kompromi atas perdebatan mengenai pasal 18 ayat 1 dan pasal 18 ayat 7 dan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 6/2014 telah menempatkan desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten kota. Kompromi tentang landasan konstitusional kedudukan desa memunculkan aturan
tentang atas rekognisi dan substansional. Rekognisi melahirkan pengakuan terhadap teknologi kenegaraan kultural, sedangkan subsidiaritas terkait dengan realisi hubungan antara negara dengan desa setelah didudukan di mana negara tidak lagi mengontrol desa secara penuh, harus memosisikan desa itu sanggup mengelola dirinya sendiri. Ya, dan ada kedudukan desa sebagai subjek pembangunan. Pengaturan tentang kedudukan desa meniadakan desa tidak ditempatkan sepenuhnya sebagai subordinasi pemerintah kabupaten kota. Perubahan kedudukan desa dari Undang-Undang Nomor 22/1999, Undang-Undang Nomor 32/2004 dan Undang-Undang Nomor 6/2004 dari 2014 bertujuan agar desa bukan lagi objek pembangunan tetapi menjadi objek pembangunan. Konstruksi pemerintahan desa yang dianut dalam Undang-Undang Desa adalah konstruksi gabungan penjelasan umum. Undang-Undang Desa menyebutkan secara tegas dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self-government. Diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Ringkasannya, asas rekognisi dan subsidiaritas telah mengubah pendekatan kontrol atau pengendalian negara terhadap desa dengan menempatkan desa sebagai subjek pembangunan itu sendiri, tergantung dari desa-desa pemerintahan yang tergantung dari pemerintah juga sih, daerah masing-masing ya. Terus lanjut ada kewenangan desa. Undang-Undang Pemerintahan Desa yang lama, Undang-Undang Nomor 32/2004 pada pasal 206 hanyalah membagikan kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Berdasarkan ketentuan ini dapat dilihat bahwa titik berat Undang-Undang Nomor 32/2004 tidak secara spesifik memberikan perhatian kepada kewenangan desa, tetapi lebih memberikan titik tekan pada pembagian urusan pemerintahan saja. Sedangkan pembagian urusan pemerintahan yang berlaku saat ini adalah realisasi dengan kewenangan desa dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi 3, yakni urusan absolut, urusan konkret, dan urusan pemerintahan umum. Ya, urusan absolut adalah urusan yang hanya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan konkuren adalah urusan pemerintahan pusat yang dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan urusan pemerintahan umum adalah urusan yang dijalankan kewenangan oleh presiden. Dalam semata pembagian urusan ini, desa dapat menjalankan urusan kewenangan dan dijalankan oleh pemerintahan desa dijalankan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan gubernur jika yang memberikan tugas adalah pemerintah provinsi, dan peraturan bupati atau wali kota jika memberikan tugas adalah pemerintahan kabupaten atau kota. Lanjut. Nah, potensi tarik-menarik kewenangan. Ya, ada perbedaan pemberian kewenangan kepada desa antara kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan berdasarkan lokal berskala desa, dan kewenangan berdasarkan yang ditugaskan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota, dan kewenangan lainnya yang ditugaskan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, atau pemerintahan kabupaten atau kota dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada satu sisi
eh, untuk menjalankan kewenangan desa. Sedangkan pada sisi lain petugas menjalankan penugasan dari pemerintahan kabupaten atau kota. Ya, kewenangan asal usul dan kewenangan lokal skala berkala besar, yaitu kewarganegaraan. Kewenangan desa berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa bukanlah kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah, atau kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah bukan juga sisa atau residu yang digunakan oleh pemerintah atau kabupaten kota, sebagaimana peraturan Undang-Undang Nomor 32/2004 dan PP Nomor 72/2005 tentang desa, sesuai dengan asas rekomendasi dan subsidiaritas. Kedua jenis kewenangan itu diakui dengan ditetapkan langsung Undang-Undang Desa. Secara rinci pasal 20 UU Desa menyebutkan pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berdasarkan desa sebagaimana dimaksud dengan pasal 19 huruf A dan huruf B diatur diurus oleh desa. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata mau ngomong cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan melanjutkan presentasi kelompok 1 dari Mas Usman Maulana. Yang selanjutnya yaitu peran pemerintahan desa dalam menjalankan kewenangan. Berkaitan dengan kewenangan ini, Benjamin Honsen disertai 1993 menjelaskan bahwa pengaturan dapat diartikan sebagai kewenangan untuk menciptakan norma hukum tertulis yang berlaku dalam dan mengenai hal yang abstrak, sementara pengurus sebagai kewenangan untuk melaksanakan dan menerapkan norma hukum umum dan abstrak kepada situasi konkret. Dengan kata lain, pengaturan terkait dengan kewenangan membentuk kebijakan, sementara pengurus dengan kewenangan melakukan rules application. Yang selanjutnya, peran pemerintahan dengan kebijakan publiknya melakukan koreksi kegagalan pasar untuk memperbaiki efisiensi produksi, yakni yang pertama, peran alokasi sumber daya. Hal ini mencakup soal penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian, keseimbangan sektor publik dan sektor swasta, dan penyediaan barang-barang publik serta pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Yang kedua, peran regulator. Hal ini mencakup undang-undang dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat, termasuk undang-undang mengatur dunia bisnis yang memadai untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan hak kepemilikan pribadi. Yang terakhir, peran kesejahteraan sosial yang mencakup kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerintahan sosial di negara yang bersangkutan, seperti perpajakan, jaminan sosial, dan penyediaan sejumlah barang publik campuran bagi masyarakat. Yang selanjutnya, kewenangan desa dalam subjek pembangunan. Yang pertama ada pengelolaan pelayanan dasar. Dimensi ini mengatur kemampuan pemerintahan desa untuk mengelola pelayanan dasar yang berada di dalam lingkup kewarganegaraannya, seperti ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini, bantuan transportasi ke sekolah, dan sistem siaga desa. Pengelolaan pelayanan administrasi. Dimensi ini mengatur kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola pelayanan administrasi, baik administrasi kependudukan maupun beberapa administrasi perizinan yang berada dalam kewarganegaraannya. Yang selanjutnya, menyediakan infrastruktur dasar. Dimensi ini mengatur kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola penyediaan infrastruktur dasar desa, seperti air bersih, irigasi tersier, jalan desa, listrik desa, polides, sarana pendidikan anak usia dini, kantor desa, dan sarana olahraga. Yang selanjutnya ada memperkuat
kelembagaan ekonomi. Dimensi ini mengatur kemampuan pemerintahan desa dalam memperkuat keberadaan lembaga sosial ekonomi sebagai upaya memperkuat solidaritas sosial, seperti keberadaan badan usaha milik desa atau BUMDes dalam pengelolaan infrastruktur dasar dan penguasaan sumber daya alam lokal dan penguatan daya tawar kolektif. Yang selanjutnya, memperkuat kelembagaan sosial. Dimensi ini mengatur kemampuan pemerintahan desa dalam memperkuat keberadaan lembaga sosial ekonomi sebagai upaya memperkuat solidaritas sosial, seperti memperkuat organisasi sosial seperti posyandu, lembaga amin zakat, penanganan bencana, dan resolusi konflik. Yang terakhir, membuat regulasi. Dimensi ini mengatur kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola proses pembangunan regulasi sebagai salah satu bentuk kebijakan publik, termasuk di dalamnya merevitalisasi aturan-aturan sumber dari adat istiadat. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan mengenai kewenangan dan kedudukan desa, kita masuk pada bab asas pengaturan desa. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang sebagian besarnya mengatur tentang pemerintahan daerah, maka secara spesifik tidak mencantumkan asas pengaturan desa, selain hanya mencantumkan asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi asas ini merupakan dasar sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat, dan bertindak dalam Undang-Undang Desa. Pengaturan desa ini memiliki 13 prinsip yang mesti dijadikan perhatian oleh para pemangku kepentingan dan memberikan pengaturan desa. Kemudian kita akan membahas prinsip-prinsip pengaturan desa yang dikedepankan agar dapat mencapai tujuan dari terbitnya UU desa tersebut. Kita masuk pada pasal pengaturan desa berasaskan. Jadi ke-13 pasal tersebut memiliki pembagian tersendiri. Yang pertama kita bahas pengaturan desa berdasarkan yang mengatur tentang UU Pedesaan. Yang pertama yaitu pengaturan desa berasaskan yang pertama rekognisi, yang kedua subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, serta pemberdayaan. Kemudian kita masuk pasal kedua yaitu tentang pasal keberlanjutan. Kemudian kita ada pembahasan di DPR. Jadi pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Pemdes itu ada pembahasan di dalam DPR, yaitu asas pengaturan desa secara eksplisit tidak tercantum dalam RUU Desa yang diusulkan pemerintah. Hal inilah yang kemudian dicermati oleh DPR RI dalam rapat Pansus yang diadakan pada 4 April 2002, yaitu RUU Desa usulan pemerintah tidak secara eksplisit menegaskan tentang asas pengaturan desa yang menjadi dasar untuk penentuan kedudukan, kewenangan, susunan, serta pemerintahan dan selanjutnya. Meskipun dalam konsideran menimbang maupun batang tubuh lihat pasal 3 ditegaskan mengakui dan menghormati, tetapi ada beberapa titik kelemahan DPR RI, yaitu Bapak Anang Prihantoro menyebutkan bahwasanya kelemahan dimaksud antara lain yang pertama tidak menyampaikan landasan filosofis dan landasan konseptual mengenai konsep mengakui dan menghormati. Kemudian pasal-pasal tersebut memiliki tujuan, yaitu tujuan pengaturan desa. Tujuan pengaturan desa sebagaimana tercantum pada pasal 4 Undang-Undang Desa, yang beberapanya
berisi yang pertama memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamaannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa, mendorong prakasa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Kemudian membentuk pemerintah desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab. Kemudian meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Kemudian meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Kemudian memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan sosial atau pembangunan nasional. Kemudian memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Kemudian kita masuk ke bagian penutup. Jadi kesimpulan yang berisi tentang undang-undang desa. Jadi di sini tidak berisi kewenangan oleh DPR RI. Yang dimaksud klaster ini merupakan klaster yang memuat 5 tema spesifik yang memperjelas kedudukan dan posisi desa, semangat desentralisasi yang di bawah naungan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi pembuka dalam menempatkan desa sebagai subsistem dan pemerintahan kabupaten kota. Beberapa rumusan pasal dalam klaster ini muncul dalam pembahasan di DPR. Semisal asas pengaturan desa dalam tujuan pengaturan desa secara tegas telah memberikan pengakuan penghormatan terhadap keberagaman desa serta adat istiadat yang berkembang di desa dan membuka ruang bagi masyarakat sebagai subjek pembangunan desa. Terima kasih. Itulah materi yang dapat kami simpulkan. Apabila ada kesalahan mohon dibenarkan dan bisa kita diskusikan bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.